Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Direktur Cecep, Pak Dwi yang telah mengundang kami. Dan di sini juga saya bisa bertemu dengan Bapak saya nih, Pak Yatno. Terima kasih. Sudah pindah ke Bandung. Lalu juga ada Pak Ahmad, Pak Mukhlas dari Universitas Ahmad Dahlan. Salam kenal Pak. Lalu kemudian Pak Profesor Abdul Rahman dari UHAMKA Jakarta Wakil Rektor, dan terutama tentunya kepada Pak Dirjen, Pak Hamid Muhammad. Izin Pak, saya ingin menyampaikan Pak, harus minta izin ke Bapak dulu nih. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu dalam suasana masih Hari Raya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita lebih baik ke depan walaupun dalam suasana pandemi seperti sekarang. Dan selanjutnya saya ingin menampilkan paparan. Nah, ini kebijakan penguatan pendidikan karakter Bapak Ibu masih belum berubah. Ya, kita masih merujuk kepada Perpres nomor 87 tahun 2017 yang intinya sebenarnya kita harus mengamankan terhadap 4 falsafah itu, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan lalu ketika bicara nilai utama, Bapak Ibu, sampai sekarang ini kita masih menggunakan 5 nilai utama ini, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Dan di lingkaran luar, Bapak Ibu, inilah dia tadi yang matra itu pusat ya, ini harus bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi tidak bisa kita melepaskan sama sekali. Lalu kita melemparkan, misalnya orang tua mengatakan ini tugas kamu untuk mendidik anak saya, mengajarkan karakter karena saya sudah bayar SPP dan seterusnya. Tapi itu bukan menjadi bagian itu, kita harus sepakat ketiganya. Nah, lalu strategi Bapak Ibu ini ada berbasis kelas. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya. Yang penting adalah ini harus dalam pola atau konsep filosofinya diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Kita mungkin perlu juga mengkaji sudah sampai di mana kita sekarang. Apakah sudah menjadi karakter, lalu belum menjadi budaya, atau sudah menjadi budaya tapi kemudian mengalami kendala ketika dia ingin menerapkan apa yang ingin budayanya itu. Tapi yang jelas tadi juga disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Suyatno, keteladanan Ibu Bapak, ini menjadi penting menurut saya. Saya juga selama 2,5 bulan ini di rumah, saya menjadi lebih dekat dengan anak-anak saya. Pertanyaannya sederhana, ya, kenapa kok seperti itu ya? Gitu aja Bapak Ibu. Saya nggak usah cerita itu ketika dia melihat TV dan sebagainya, kemudian membaca berita dan sebagainya. Itu tantangan kita. Ini penguatan pendidikan karakter, Bapak Ibu, kita menerapkan nilai Pancasila. Sebenarnya tadi bisa kita sandingkan dengan yang disampaikan Pak Yatno juga. Ya, ada nilai religius, jujur. Nah, ini saya setuju. Kejujuran ini nomor 1. Nah, ini tantangannya. Lalu kemudian toleransi. Ini kayaknya 2 hal yang mungkin kita harus kuatkan ke depan. Lalu ada disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, Ibu Bapak. Lalu cinta tanah air, ya, mahaga prestasi, komunikatif tadi Pak Rektor juga, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Ini sebenarnya lebih banyak dari ini Bapak Ibu. Kalau kita gabungkan mungkin dengan tadi sampaikan Pak Yano, ya, itu kita rujuk pada Al-Quran dan sebagainya, ayat-ayat itu mungkin ini kita bisa kembangkan. Tapi inilah yang kami masukkan di dalam Perpres nomor 87. Nah, ke depan Ibu Bapak, ini ada semacam cara kami untuk perubahan artinya perubahan pendekatan. Ya, kami akan menggunakan, ada kampanye komunikasi publik, ya. Di samping kami juga ada nanti sebagian kecil kami akan melakukan juga seperti yang selama ini dilakukan. Jadi di sini prinsipnya sama, diajarkan sampai menjadi budaya, tapi di sini ada tahapan. Itu membuat orang sadar, lalu paham, orang bergabung, dan dia kemudian menjadi penggerak.
ya. Jadi kalau dia sudah menjadi penggerak di sini, dia bisa, artinya dia sudah melewati tahapan ini dan dia akan mudah nanti mengajak orang lain. Tapi di atas itu adalah keteladanan. Nah, kemudian penerapan selama pandemi yang kami percaya begini. Sebenarnya kebijakan nggak ada secara khusus, Ibu Bapak. Harus bagaimana? Ya, harus bagaimana? Tapi Bapak Ibu, ternyata di luar dugaan sebenarnya ya, itu kemitraan yang selama ini dulu ada dari Direktorat Pembinaan Keluarga dengan berbagai caranya, dan juga kita pahaman itu ternyata ini sudah terjadi, Bu Bapak, selama penerapan selama masa pandemi ini. Jadi hubungan antara satuan pendidikan, keluarga, masyarakat yang di tengah ini untuk anak-anak kita ini sudah terjadi sebenarnya, tanpa kita harus bicara soal kebijakan khusus. Ini bagi kami sebenarnya menarik sekali. Apakah memang ini sudah tahu masing-masing tanggung jawabnya, ya? Karena mungkin juga tidak ada pilihan lain, ya. Kalau sudah di rumah mau apa lagi? Tapi inilah yang kami lihat sudah terjadi. Tapi dengan catatan tadi, Bapak Ibu, ada memang yang berbeda kemampuannya. Lalu kami percaya bahwa inilah yang harus dilakukan keluarga. Kasih sayang, saling menghargai, bangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, saling membangun. Kelihatannya ini muncul selama masa pandemi ini. Ini aneh tapi nyata gitu. Justru muncul kasih sayang, semua menghargai. Dan ini juga terjadi, Bapak Ibu, apa yang terjadi di keluarga kami, keluarga saya, anak-anak saya ini saling hangat sekali hubungannya. Lalu mengedepankan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan anak serta kepentingan terbaik anak. Ya, apa yang dilakukan kami berusaha untuk sebaik-baiknya supaya anak-anak itu tidak lagi keluar. Ya, jadi dia bisa mematuhi, dan juga sekaligus tadi yang anjuran pemerintah seperti bersih gitu ya, hidup bersih, hidup sehat, itu sudah terpatri akhirnya. Mudah-mudahan nanti ketika memasuki kembali dia ke sekolah itu bisa dijaga, karena bagaimanapun itu akan menjadi suatu habituasi kebiasaan dia. Lalu memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah. Ini mungkin dalam arti kata lingkungan pertama adalah rumah. Saya percaya bahwa rumah, keluarga itu adalah yang menentukan semuanya. Ya, dan itu tapi dalam hal satu paket, si orang tua juga harus mengikuti apa yang terjadi. Ya, ini peran orang tua, Ibu Bapak. Ya, ini sangat normatif menurut kami, tapi inilah yang kelihatannya terjadi juga ya di pandemi ini. Jadi kalau orang pesimis, kalau saya melihat banyak hikmahnya, kan kita selalu dikatakan harus mensyukuri dan menikmati apa yang sudah terjadi. Dan memenuhi kebutuhan anak, nilai agama, ini alhamdulillah saya perhatikan di berbagai tempat, dan juga saya mempunyai koneksi dengan teman-teman sekolah, guru, ini luar biasa. Dan ini Bapak Ibu, yang sering kali kita lupakan, ya, sapaan membahagiakan. Apakah pernah selama ini misalnya pertanyaan, bagaimana harimu nak? Coba cerita sama ibu dan ayah. Maaf kalau bahasa Indonesianya nggak pas, tapi bagi saya yang penting adalah kita ingin mendengar anak kita. Lalu terima kasih ya kakak adik sudah membantu ibu dan ayah. Lalu kata-kata ini jarang biasanya nih, ibu dan ayah menyayangimu nak. Lalu ibu dan ayah akan nemenin kamu nak. Ya, enggak, saya sengaja tidak memakai menemani, tapi ini bahasa-bahasa yang menurut saya lebih touchy, lebih tersentuh hati. Lalu coba cerita dulu, kok wajahnya begitu. Nah, ini kadang-kadang Ibu Bapak, sekarang malah ini yang terjadi, kadang-kadang kan anak kita, loh kenapa seperti itu, Dek? Rupanya dia rindu, Ibu Bapak. Dia rindu sama teman-temannya, sama gurunya. Dia ingin kembali ke sekolah, dan wajahnya itu mengekspresikan. Lalu ini kata-kata yang jarang dilakukan, maafkan ibu dan ayah ya nak, karena melakukan sesuatu yang salah. Dan ini agak susah sebenarnya. Selamat ya, ibu dan ayah bangga dengan usahamu. Ini kan sesuatu yang sebenarnya mengajarkan karakter itu Ibu Bapak. Dia merasa nyaman, bahagia di rumahnya, dan ketika itu bahagia dan nyaman, itu kemudian bisa nanti terrefleksikan ketika dia bertemu di sekolah.
Lalu ibu dan ayah akan ada untuk kakak dan adik kapanpun dibutuhkan. Orang tua menurut saya harus mengatakan ini pada anaknya, walaupun pada kenyataan nanti ketika dia masuk kerja lagi itu soal lain ibu bapak. Tapi kan waktu itu nanti bisa ketika pulang kerja. Itu menunjukkan bahwa memang dia bisa dibutuhkan kapanpun. Ini bapak ibu, saya ambil beberapa foto ya. Dan saya apresiasi kepada orang tua. Ya, ini ada contoh-contohnya. Dan kemudian ketika ada tadi yang kasus ataupun bukan kasus karena ini cukup banyak ibu bapak. Guru-guru itu dia mau dampingi anaknya, dia mengunjungi beberapa orang tua ya, maksudnya beberapa anak. Nah di sini orang tua mendampingi juga ibu bapak. Ini kan luar biasa. Ya, sekali lagi ini kita harus ngambil hikmahnya dan ke depan nanti kalau ketika masanya nanti orang tua harus kembali bekerja, nah itu tantangannya. Lalu kemudian orang tua lebih mudah pahami karakter ketika anak belajar dari rumah. Dan di sini ibu bapak dengan pendampingan ini keluarlah pernyataan jujur dari orang tua. Ada yang mengatakan begini ibu bapak, saya benar-benar menghargai ibu bapak guru. Saya punya anak satu aja setengah mati saya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya menjadi guru menghadapi karakter yang berbagai anak. Alhamdulillah ini pelajaran lagi. Kemudian ini pendampingan guru. Saya mengatakan ini integritas. Walaupun Mas Afwan ini ya, dia datangi itu. Ya, Waktunya 2 menit. ya Pak ya. 2 menit lagi ya Pak. Ini seperti Afwan, kemudian ini melakukan home visit ibu bapak. Kita salahkan atau tidak mereka? Menurut saya ini adalah refleksi dari mempunyai karakter itu. Di sini integritas, saya bilang tanggung jawab. Lalu kemudian guru dan orang tua aktif. Nah ini Bapak Ibu dibalik dari kejadian ini menurut saya kemandirian dari siswa kita juga sudah muncul. Dengan mau tidak mau dia belajar. Kadang didampingi, kadang tidak. Lalu religiositas ini ada di salah satu sekolah. Walaupun dari rumah masing-masing doanya sama supaya segera mencabut COVID dan dipimpin oleh wali kelasnya. Dan ini salah satu keluarga yang bukan Muslim ya, orang tuanya pun ikut mendampingi. Nah ini ada satu peduli lingkungan ibu bapak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini yang seorang anak dia migran di Hong Kong ya. Lebaran bagus. Dia tidak bisa pulang ibu bapak. Loh, kok soal lebaran nggak pulang? Jadi sebenarnya sebagai kepeduliannya bapak ibu. Ya. Makanya kamu pulang. Nah kemudian ini ada empati bu bapak. Cara-cara kita harus mengajarkan karakter ya. Kami menggunakan pola-pola seperti ini bu bapak. Bapak ibu lihat. Ya, banyak lagu-lagunya soalnya. Inilah kelakuannya. Apa ini yang kita inginkan atau kita seperti ini? Ya. Makasih. Nah, hal-hal seperti gini yang harusnya kita ubah Bapak Ibu pendekatannya ya. Mungkin dengan teori atau satu arah kadang-kadang itu, dan dengan cara-cara seperti gini mungkin orang tua juga lebih terbantu Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada lagu ya, agak panjang sebenarnya. Ini lahir ketika masa pandemi ya Bapak, dan ini ketika membuat ini orang tua juga ikut sama-sama. Saya ambil lari ke belakang Bapak Ibu. Ini dia menggabungkan bagaimana anjurannya itu. Bayangkan Ibu Bapak, ini anak SMP, dia membuat liriknya sendiri dan dia menggabungkan antara tadi kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan. Jadi ini saya terakhir hanya ingin mengatakan bahwa kita memang tidak bisa tetap seperti kemarin, apalagi nanti ada new normal. Dan tadi terhadap pertanyaan Pak Dirjen, itu kan gimana nanti kalau BDR-nya itu kita tetap berlangsung.
dan Pak Dirjen sudah mengisyaratkan kalau dari 514 sekitar 108 atau 100 sekian yang nyatakan hijau dan itu mungkin bisa langsung beroperasi ya. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Itu kami juga di kementerian sedang mempertimbangkan Ibu Bapak. Apakah waktu tayangan dari belajar dari rumah, ya, belajar dari rumah itu, bentar Pak. Apakah belajar dari rumah itu ditayangkan tetap seperti jam biasanya atau kita merubah jam tayangnya? Dan kemudian ada hasil survei, sekalian lapor ke Pak Dirjen. Hasil survei terhadap belajar dari rumah yang dilakukan TVRI itu pendampingan orang tua menarik Pak, Bapak Ibu. Ternyata hari-hari kesini pendampingan orang tua itu relatif turun. Tapi kalau kami melihat dari sisi lain, boleh turun, tapi kemungkinan ini karena mereka sudah percaya, ya, memberikan kepercayaan, dia sudah tahu konten ini menjamin tidak akan merusak anaknya, kemudian dia memberikan kepercayaan kepada itu. Nah, mudah-mudahan asumsi ini benar, sehingga ketika nanti mereka harus kembali, ya, kembali ke bekerja si orang tua, anak-anaknya bisa juga belajar dari rumah dengan menggunakan pembelajaran dari TVRI itu. Itu saja, itu ada tayangan tadi sebenarnya. Saya lebih banyak menggunakan lagu-lagu ya Ibu Bapak ya. Ya mungkin karena saya udah terimbas juga walaupun tua, sekarang saya harus mengikuti gaya pimpinan saya yang masih muda, yang saya harus menggunakan juga bahasa-bahasa anak muda. Itu saja, sekali lagi terima kasih kepada semua, terutama Pak Dwi dan senior Cecep, makin berkibar terus Pak, dan mudah-mudahan nanti akan keluar lagi sejumlah rekomendasi terkait dengan bagaimana nanti setelah BDR ini kita pembukaan sekolah kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.